warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Hari ini kita mencoba melengkapi kajian kita tentang surah Al-Fatihah yang sudah 2 kali kita kaji. Yang pertama kita mencoba mengkaji kandungan ayatnya. Yang pertama adalah konsep as-sirat al-mustaqim. Yang kedua kandungan surat Al-Fatihah yang berisi doa yang ternyata bisa memberikan efek kesembuhan pada setiap orang yang didoakan, sehingga Al-Fatihah itu dimaknai sebagai obat atas penyakit yang tertentu. Dan simpulan-simpulannya sederhana, bahwa konsep as-sirat al-mustaqim itu adalah sebuah konsep yang ditawarkan oleh Allah, bahwa hanya ada satu jalan untuk keselamatan, yaitu jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan jalan yang lurus itu. Selain jalan itu, oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai jalan-jalan yang belum tentu akan memberikan sesuatu yang terbaik, karena pilihan-pilihan itu tentu saja adalah pilihan-pilihan yang belum tentu tepat. Oleh karena itu, sekali lagi, hanya ada satu jalan yang bisa menyelamatkan diri kita, yaitu jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diminta untuk selalu berdoa agar Allah memberikan jalan yang lurus itu dengan doa ihdinas siratal mustaqim di setiap kesempatan, termasuk di dalamnya ketika kita melaksanakan sholat. Yang kedua, konsep yang ditawarkan juga sederhana. Efektivitas doa itu bukan terletak pada lafalnya, tapi terletak pada siapa yang memberikan keizinan kepada diri kita untuk berdoa, yaitu Allah. Allah lah yang berkenan memberikan sesuatu atas permintaan kita, dan oleh karena itu setiap doa harus kita mohonkan dengan lurusnya niat, sehingga Allah berkenan memberikan yang terbaik pada diri kita karena keikhlasan kita yang terbangun di ketika kita punya kelulusan niat. Karena ada satu hal yang membuat doa itu tidak terkabul, yaitu yang disebut dengan fasad al-qasdi, fasadul qasdi, rusaknya tujuan kita di dalam berdoa. Ketika kita berdoa dengan tujuan yang salah, maka kita akan menjadi orang yang tersesat di dalam tindakan-tindakan kita, termasuk doa-doa kita tidak akan sampai. Agar kita tidak sesat, jadilah orang yang punya niat yang lurus, sehingga keikhlasan kita akan selalu terbangun, termasuk di dalamnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita lengkapi kajian kita tentang Al-Fatihah. Seperti tadi yang juga saya dialogkan dengan Mas Aris, kalau mau mengkaji Al-Fatihah sungguh-sungguh itu tidak bisa sekali jadi, karena terlalu banyaknya kandungan yang ada di dalam Al-Fatihah itu, sehingga dalam banyak hal memang harus kita coba untuk kita gali.
dari basmalahnya sampai waladhdallin itu ternyata memiliki kandungan yang sangat banyak. Oleh karena itu saya mencoba di sini untuk meringkaskan apa yang bisa saya coba untuk saya ketengahkan dalam forum yang terbatas ini. Asumsi yang jelas-jelas dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin ini adalah Allah itu menciptakan manusia sebagai kreasi yang terbaik, yang disebut dengan ahsanut taqwim. Kata ahsan itu artinya terbaik, taqwim itu kreasi terbaik dari Allah. Dari sekian banyak makhluknya itu ada pada manusia. Tetapi potensi kebaikan yang telah diciptakan oleh Allah kepada manusia itu bisa jadi redup, sehingga manusia yang semula menjadi ahsanut taqwim bisa menjadi asfala safilin, menjadi makhluk yang jauh lebih hina daripada makhluk-makhluk yang lain. Di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan bisa lebih hina, lebih rendah nilainya daripada binatang ternak. Hanya karena satu hal, dia memiliki sifat ghaflah, melalaikan sesuatu yang seharusnya diingat. Dia menjadi al-ghafil, orang yang lupa terhadap sesuatu yang seharusnya diingat. Siapa yang harus diingat? Allah. Setiap kita itu ingat kepada Allah, maka sikap kita yang seperti itu akan bisa menjaga diri kita sebagai ahsan taqwim. Tapi begitu kita lupa kepada Allah, justru ingat pada yang lain, maka kita akan menjadi asfala safilin, makhluk yang nilainya jauh lebih rendah daripada makhluk-makhluk yang lain yang dipandang rendah sekalipun. Nah, Allah mengingatkan kepada setiap manusia bahwa semua orang punya potensi rugi. Ini yang bisa kita lacak misalnya di dalam surat Al-Asr. Dan hanya ada satu kemungkinan untuk tidak menjadi rugi. Yang pertama adalah kokohnya iman. Ketika iman kita kokoh, maka itu adalah modal awal untuk menjadi orang yang tidak rugi. Agar iman itu kokoh hanya bisa dilatih dengan amal soleh. Dan amal soleh itu tidak mudah kita lakukan ketika kita tidak menyadari adanya kemungkinan kita itu tergoda oleh setan, sehingga setiap orang itu harus punya kesadaran untuk tawasi, saling memberi nasihat. Ada dua hal yang mestinya harus kita jaga. Yang pertama al-haq, yang kedua as-sabr, kebenaran dan kesabaran. Orang untuk bisa menjadi benar harus sabar, dan untuk menjadi sabar dia harus benar. Oleh karena itu kata wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu satu rangkaian. Tidak mudah orang memegang kebenaran ketika tidak memiliki kesabaran, karena godaan syaitan itu terlalu kuat. Dan sikap sabar itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang punya komitmen terhadap kebenaran. Yang tidak punya komitmen terhadap kebenaran sulit untuk bersikap sabar. Dari hal yang paling sederhana pun bisa kita coba untuk kita pahami. Ketika kita tidak punya komitmen terhadap kebenaran, untuk tetap bersabar di dalam beramal soleh saja itu repotnya bukan main. Untuk bersabar, jangan pernah kita berbuat maksiat, itu juga bukan main susahnya. Dan untuk bersabar ketika mendapat musibah, itu juga susahnya bukan main. Karena intisari kesabaran itu ada dalam tiga hal. As-sabru ala ta'ah, sabar di dalam ketaatan, komitmennya harus kuat untuk taat itu. As-sabru 'alal ma'siyah,
bersabar untuk tidak berbuat maksiat itu juga harus punya komitmen yang kuat. Yang terakhir, as-sabru 'indal musibah, sabar ketika kita mendapat musibah. Tidak semua orang bisa, tetapi orang yang punya komitmen terhadap kebenaran, insya Allah dia akan bisa bersabar dalam 3 hal itu. Dan ketika kesabaran itu muncul di dalam ketiga hal itu, insya Allah kita akan tetap bisa memegang kebenaran kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun kita berhadapan. Dan itulah cara kita untuk menjadi orang yang tidak rugi. Lalu apa kaitannya dengan Al-Fatihah ini? Di dalam surat Al-Fatihah ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada tuntutan yang beragam, yang tuntutan itu tidak ada di dalam kitab-kitab suci yang lain. Di dalam Taurat, Injil maupun Zabur tidak ada. Karena tuntutan itu menjadi satu rangkaian tuntutan yang tidak terpisahkan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana Allah menyebut dirinya dengan kata Allah, yang kedua dengan kata-kata Rabb, yang ketiga dengan kata-kata Rahman. 3 sebutan saja itu sudah mencakup hal yang luar biasa. Padahal rangkaian sebutan itu tidak kemudian selesai di situ. Ketika kita itu membaca surat Al-Fatihah, ada kata-kata Malik. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah dari basmalah Bismillahirrahmanirrahim, ada sifat Rahman yang terkait dengan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian ada kata-kata Rabb di dalam rangkaian kata yang terdapat di dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, terus yang terakhir Maliki Yaumiddin. Itu saja sudah mengisyaratkan satu tuntutan yang luar biasa, bahwa Allah itu punya sifat rububiyah. Dialah yang mencipta, dialah yang mengatur, dialah yang menentukan. Yang kedua, sifat mulkiyah Allah itu mengiringi sifat rububiyahnya. Dialah yang berkuasa penuh untuk menciptakan, berkuasa penuh untuk mengatur, dan berkuasa penuh untuk menentukan. Sehingga dikatakan tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan Allah untuk menciptakan apapun dan siapapun, mengaturnya dan menentukan nasib masing-masing yang diciptakan itu. Lalu di dalam ayat itu ada konsep tauhid uluhiyah. Ketika Allah menjelaskan tentang konsep ibadah di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, itu ada konsep tauhid uluhiyah. Konsep tauhid yang mengindikasikan bahwa hanya ada satu zat yang pantas, patut, layak disembah, yaitu Allah. Selain Allah tidak patut disembah. Disembah itu ditaati, dipatuhi, dipasrai, dicintai sepenuh hati. Itu hanya Allah. Sehingga tidak ada kepasrahan, tidak ada ketaatan kecuali hanya kepada Allah. Setiap ketaatan dan kepatuhan kepada selain Allah itu akan melahirkan konsep syirik. Karena pada saatnya orang akan bisa lebih mencintai selain Allah, lebih mematuhi sesuatu selain Allah, lebih pasrah kepada selain Allah. Padahal sekali lagi dalam konsep uluhiyah, tauhid uluhiyah, kita hanya boleh taat kepada Allah saja. Sehingga semua bentuk ketaatan kita kepada selain Allah itu adalah wujud dari ketaatan kita kepada Allah. Sampai pada suatu saat ketika kita harus mencintai sesuatu, maka semua cinta yang kita berikan dan kita peroleh itu semuanya itu dalam rangka untuk
menumbuhkan dan menyempurnakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah dan menerima cinta karena Allah. Itu adalah konsep tauhid uluhiyah yang oleh para ulama dijelaskan di dalam beberapa kitab, utamanya kitab-kitab akidah, kitab tauhid. Kita coba sekarang kita urai dengan uraian yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah sekali lagi mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu menjelaskan sifat ilahiyah, rububiyah, dan rahmah. Kata iyyaka na'budu misalnya merupakan bangunan di atas sifat ilahiyah, iyyaka nasta'in di atas rububiyah, dan mengharapkan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi mengharapkan petunjuk kepada jalan yang lurus merupakan sifat rahmah. Kata alhamdulillah misalnya mencakup 3 hal: yang terpuji dalam ilahiyahnya, yang terpuji dalam rububiyahnya, dan yang terpuji dalam rahmahnya. Sehingga ketika kata kita di dalam ayat alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah ungkapan yang seharusnya membangun kesadaran bahwa Allah itu adalah terpuji dalam sifat ilahiyahnya, yang kedua terpuji dalam sifat rububiyahnya, dan yang terakhir terpuji dalam rahmahnya. Dialah yang betul-betul layak kita sembah. Dialah yang betul-betul menciptakan, melihara, dan menguasai diri kita. Dan rahmahnya, kasih sayangnya itu sempurna kepada makhluknya. Di dalam surat Al-Fatihah juga mencakup penetapan hari pembalasan. Pembalasan amal hamba-hamba Allah yang baik maupun yang buruk. Keesaan Allah dalam hukum yang berlaku untuk semua makhluk. Hikmahnya yang adil, yang semua itu terkandung di dalam rangkaian kata Maliki Yaumiddin. Allah lah yang menetapkan hari pembalasan. Allah lah yang akan membalas amal perbuatan hamba-hambanya, dan berlaku semuanya, dan tidak mungkin Allah bersikap tidak adil. Dan keadilan Allah itu mencakup semua hal, termasuk kepada semua makhluknya. Surah Al-Fatihah dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mencakup penetapan nubuwah, kenabian yang bisa dilihat dari beberapa sisi. Uraian ini adalah uraian yang saya coba untuk saya kemukakan supaya pointersnya itu jelas. Sebenarnya yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidak seperti ini persis, tetapi terurai dengan panjang lebar. Yang pertama, keberadaan Allah sebagai Rabbul Alamin. Dengan kata lain, tidak layak bagi Allah untuk membiarkan hamba-hambanya dalam keadaan sia-sia dan terlantar. Tidak memperkenalkan apa yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat mereka, serta apa yang mendatangkan mudarat di dunia dan akhirat. Bisa disimpulkan dari namanya, Allah yang berarti disembah dan dipertuhankan. Hamba tidak punya cara untuk mengenal sesembahnya kecuali melalui para rasulnya. Yang ketiga bisa disimpulkan dari namanya Ar-Rahman. Rahmat Allah mencegahnya untuk menelantarkan hambanya dan tidak memperkenalkan kesempurnaan yang harus mereka cari. Zat yang diberi nama Ar-Rahman tentu saja memiliki tanggung jawab untuk mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Tanggung jawab ini lebih besar daripada tanggung jawab untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan mengeluarkan biji-bijian. Konsekuensi rahmat untuk menghidupkan hati dan ruh lebih besar daripada konsekuensi menghidupkan badan. Jadi ada satu hal yang di dalam diri manusia itu lebih bermakna dari apa yang terlihat secara fisik, yang disebut dengan qalb dan ruh. Kita mengenal kata-kata qalb itu hati, ruh itu spirit. Di dalam jiwa manusia atau spirit manusia itu ada hati yang menggerakkan dirinya. Qalb itu adalah sesuatu yang menggerakkan dan sifatnya juga spiritual.
Jadi hati dalam pengertian qalb itu bukan hati dalam pengertian fisik, tapi hati dalam pengertian spiritual. Dan hati itulah yang menggerakkan manusia. Dan gerak manusia yang lebih menentukan itu adalah gerak di dalam ruh, di dalam jiwanya. Yang dari gerak jiwanya itulah menentukan gerak fisiknya. Gerak fisik itu dalam bahasanya orang-orang yang mengkaji tasawuf itu adalah gerak artifisial, artinya bisa termanipulasi karena kepentingan-kepentingan tertentu. Orang bisa tersenyum karena punya kepentingan. Orang bisa tertawa karena punya kepentingan. Orang bisa pura-pura ramah dengan bersalaman karena punya kepentingan. Orang bisa ramah dengan ekspresi-ekspresi fisik karena punya kepentingan. Tetapi ketika hati sudah menggerakkan jiwa seseorang untuk bersikap ramah, maka keramahan itu akan menjadi sesuatu yang tidak artifisial, artinya murni dari apa yang dikatakan oleh hatinya. Kata hatinya itulah yang memunculkan keramahan, sehingga dia akan bersifat ramah selamanya, karena sikap yang ditunjukkan itu adalah sesuatu yang tidak dimanipulasi. Karena apa? Sudah melekat di dalam jiwanya. Penyantun itu artinya orang yang punya jiwa penyantun, sehingga dimanapun dia akan santun. Karena apa? Yang menggerakkan kesantunan itu adalah hati. Peramah, dia akan selalu ramah dimanapun dan kapanpun. Karena yang menggerakkan sikap ramah itu adalah hatinya. Jadi semuanya jadi otentik. Orang yang disebut sebagai penyayang, dimanapun dia akan menyayangi siapapun. Karena apa? Apa yang dikerjakan itu adalah ekspresi dari kata hati. Jadi dimanapun dirinya hadir, dia akan hadir sebagai seorang yang penyayang, menyayangi semuanya. Dan itu yang terekspresi misalnya pada diri Nabi, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun dia akan menyayangi setiap manusia. Karena apa? Sifat ramahnya itu melekat di dalam dirinya. Karena apa? Sikap ramah yang dia tunjukkan itu adalah sesuatu yang muncul dari dorongan hatinya. Secara kejiwaan dia memang punya sifat seperti itu, sehingga dimanapun dia berada, dia akan menjadi orang yang ramah. Dan banyak hal yang bisa kita contohkan. Kita teruskan. Bisa disimpulkan dari penyebutan Yaumiddin misalnya, yaitu hari di mana Allah akan memberikan pembalasan terhadap amal hamba. Dia memberikan pahala kepada mereka atas kebaikan dan menyiksa mereka atas keburukan dan kedurhakaan. Tentu saja Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum ditegakkan hujjah atas dirinya. Hujjah ini tegak melalui para rasul dan kitab-kitabnya. Orang itu sudah diberi wawasan tentang sesuatu yang akan menyebabkan dia dimurkai Allah. Oleh karena itu, setiap kemurkaan Allah yang hadir pada dirinya itu terjadi sebagai akibat dari kelalaian dirinya ketika dia tidak mengindahkan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan salahkan Allah mengadab seseorang, karena adab yang diberikan oleh Allah itu adalah konsekuensi dari ketidakmauan orang itu untuk menghindari azabnya. Jangan salahkan Allah menciptakan neraka yang akan dirasakan siksanya oleh orang-orang kafir. Dia merasakan siksanya bukan karena Allah itu pemarah, tapi dia sendiri yang melakukan tindakan yang menyebabkan dia masuk neraka. Bahkan di dunia ini ada argumen yang bisa kita pakai sebagai alas untuk menjelaskan persoalan ketidakbaikan yang kita alami. Jangan salahkan Allah jika Anda bodoh, karena Anda tidak menaati rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah sudah menciptakan sesuatu yang bisa menjadikan Anda tidak bodoh, tapi Anda tidak melalui proses itu. Anda tidak mau belajar, Anda tidak mau berpikir, sehingga Allah bertanya, afala ta'qilun,
Kenapa Anda tidak berpikir sehingga Anda bodoh? Salah siapa itu? Ya salah Anda ketika Anda tidak menggunakan akal Anda untuk berpikir. Afala tatafakkarun. Kenapa Anda tidak berpikir? Itu adalah teguran Allah. Di ketika Anda tidak mau berpikir lalu menjadi orang bodoh, itu salahnya siapa? Ya salah Anda yang tidak mau menggunakan instrumen yang telah diberikan oleh Allah untuk berpikir. Jadi keterpurukan yang kita alami itu terjadi sebagai akibat dari kelalaian kita di ketika kita tidak menaati rambu-rambu Allah yang mengakibatkan kita terpuruk. Rezeki Allah itu terlalu luas, terlalu banyak, dan tidak mungkin kurang. Hanya orang yang rakus yang merasakan kurangnya rezeki. Karena apa? Dia tidak pernah puas terhadap apa yang dia peroleh. Dan ketika kita tidak memperoleh sama sekali rezeki Allah, itu artinya kita punya sesuatu yang tidak semestinya kita miliki. Apa? Kemalasan. Ketika kita rajin, punya kesungguhan untuk menggapai rezeki Allah, Allah akan memberikan rezeki itu. Karena apa? Rezeki itu terhampar dan akan bisa diperoleh melalui proses-proses yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita jalani. Teruskan. Bisa disimpulkan dari kata iyyaka na'budu, kata iyyaka na'budu itu bisa kita pakai sebagai alas untuk memahami beribadah kepada Allah tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara yang diridhoi dan dicintai olehnya. Beribadah kepada Allah berarti bersyukur, mencintai dan takut kepadanya berdasarkan fitrah sejalan dengan akal yang sehat. Cara beribadah ini tidak bisa diketahui kecuali melalui para rasul dan berdasarkan penjelasan mereka. Jadi kita ini diberi fitrah. Fitrah itu sesuatu yang secara naluri, secara instinktif ada di dalam diri kita. Orang mengatakan fitrah itu kesucian. Kesucian diri, artinya sesuatu yang secara azali ada di dalam diri kita. Cuma kemudian seringkali kita menyalahi fitrah kita sendiri, melawan sesuatu yang secara nuraniah ada di dalam diri kita sendiri, sehingga cara beribadah kita seringkali salah karena tidak sejalan dengan fitrah kita. Bagaimana kita beribadah kalau sikap kufur masih kita tunjukkan? Karena ibadah itu harus dilalui dengan sikap syukur. Bagaimana kita beribadah kalau kita benci terhadap sesuatu yang seharusnya kita taati? Kita harus beribadah dengan cinta. Karena ketika kita tidak mencintai Allah, kita tidak akan tergerak untuk mau beribadah kepada Allah. Kita mau sholat itu karena kita mencintai pada siapa? Kepada sesuatu yang mau kita taati. Siapa itu? Allah. Sehingga gerak langkah kita di dalam sholat itu kita lakukan dengan ikhlas karenanya. Di ketika kita tidak mau mencintai Allah yang akan kita sembah, untuk apa kita sholat? Dan dengan cinta itulah muncul khusyuk. Di khusyuk itu bisa terjadi karena cinta kita yang tulus kepada zat yang pantas kita cintai dalam ibadah kita. Sikap syukur kita tunjukkan untuk bisa beribadah kepada Allah dengan cinta kita kepada Allah, sehingga setiap ibadah yang kita lakukan itu menjadi ibadah yang benar-benar bermakna karena cinta kita kepada zat yang mau kita taati itu.